Halo Sobat Funia, welcome back to YouTube channel Funia, Fakta Unik Dunia. Indonesia sejak lama menjadi negara yang paling banyak dikunjungi oleh orang dari berbagai belahan dunia. Bahkan sebelum Indonesia dibentuk menjadi negara kesatuan seperti sekarang, orang-orang datang dari benua lain untuk berdagang. Letak Indonesia yang strategis dan bisa ditempuh dengan kapal laut menjadi alasan utama mengapa negara kita menjadi pusat perdagangan kala itu. Karena perdagangan ini pula lah negara kita dijajah akibat beberapa pihak yang ingin menguasai penuh di Indonesia. Orang Indonesia di sudut manapun itu sudah terbiasa melihat warga negara lain dalam kehidupan sehari-hari. Namun tetap saja orang Indonesia selalu kagum dan senang jika bertemu dengan bule, istilah yang dipakai untuk orang asing. Kita tampak begitu senang untuk melihat sisi yang berbeda dari seorang bule. Tanpa kita sadari, beberapa bule juga heran dengan kebiasaan kita. Ini beberapa kebiasaan orang Indonesia yang membuat bule bingung. Apa saja ya Sobat Funia? Langsung aja kita ke faktanya. Kebiasaan orang Indonesia yang membuat bule bingung. Yang pertama yaitu makan nasi setiap hari. Nasi adalah makanan wajib orang Indonesia. Makanan apapun yang tidak mengandung nasi akan dianggap sekedar cemilan, bukan makanan berat. Orang Indonesia sudah terbiasa untuk makan nasi, baik itu untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Tapi, tahukah Sobat Funia, banyak sekali orang bule yang bingung dengan kebiasaan kita ini. Orang bule mengambil asupan karbohidratnya dari makanan seperti roti, gandum, pasta, dan lain-lain. Mereka akan memakan nasi sekali, itu pun dalam bentuk risotto. Melihat orang Indonesia melahap begitu banyak nasi dalam sehari, bule akan sedikit khawatir, sebab mereka merasa karbohidrat nasi membuat cepat gemuk dan bisa membuat kita terkena diabetes. Namun di Indonesia kebiasaan ini sudah mendarah daging. Belum makan nasi artinya belum makan. Yang kedua yaitu Mister mau kemana? Setiap kali orang bule berjalan, sontak dari anak kecil hingga orang tua, sebisa mungkin akan memanggil dengan sebutan Mister. Bagi orang bule, hal ini cukup mengherankan ya Sobat Funia. Mereka tidak terbiasa untuk menegur orang begitu saja tanpa kenal siapa yang sedang ditegur tersebut. Namun di Indonesia, kenal tidak kenal bukanlah hambatan. Setiap ada bule, panggil saja Mister. Setelah memanggil, biasanya pertanyaan yang keluar adalah mau kemana? Mungkin bagi kita ini adalah pertanyaan yang wajar. Kita sering menanyakan ini kepada orang yang berpapasan dengan kita. Namun, bagi para bule, sebenarnya ini adalah pertanyaan yang kurang sopan. Bayangkan Anda sedang di jalan, tiba-tiba orang yang tidak Anda kenal bertanya, mau kemana? Tentu Anda merasa sedikit tidak nyaman ya, Sobat Funia. Selanjutnya yaitu memanjakan anak. Di Indonesia, setiap kali ada anak yang menangis, sebisa mungkin kita segera menghiburnya. Anak yang menangis akan segera digendong, diberi permen, atau diajak jajan. Bagi bule, hal ini cukup membingungkan, karena menurut orang bule, anak-anak menangis adalah hal yang wajar. Mereka akan membiarkan anak mereka menangis sepuas mereka, hingga si anak lelah dan diam sendiri. Memanjakan anak yang menangis akan membuat si anak berpikir bahwa menangis adalah penyelesaian dari sebuah masalah. Jadi, jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan mengambil jalan pintas, menangis kencang-kencang. Setelah itu, keinginan mereka akan diikuti. Menurut Sobat Funia bagaimana? Mana yang lebih bijak, memanjakan atau membiarkan mereka menangis? Jawab di kolom komentar ya Sobat Funia. Selanjutnya itu merokok di mana-mana. Meski tanda dilarang merokok ditempel di mana-mana, orang Indonesia sepertinya tidak peduli. Kita tentu sudah biasa melihat abang sopir angkot merokok dengan santai sambil menunggu penumpang, atau beberapa orang merokok di halte sambil menunggu bus. Kita sudah terbiasa dengan semua itu. Orang bule akan berpikir bahwa kita adalah orang barbar yang tidak mengerti aturan. Jelas-jelas peraturan telah tertempel, namun kita masih melanggarnya. Sempat beredar kabar di antara bule-bule bahwa Indonesia adalah negara yang seperti asbak raksasa. Anda bisa merokok di mana saja. Wah, kalau sudah begini, kita juga pasti malu ya Sobat Funia. Selanjutnya yaitu kita tentu sudah biasa meminta traktiran ketika teman kita ulang tahun, bahkan jika ada yang jadian, maka kita akan meminta traktiran. Hal tersebut sudah biasa dan kita anggap seperti ajang bagi-bagi rezeki. Beda halnya dengan orang bule ya Sobat Funia. Jika Sobat Funia berulang tahun, maka Sobat Funia lah yang berhak untuk diberi hadiah atau makanan. Tidak ada istilah traktir. Bahkan di negara seperti Belanda, pasangan yang sedang berpacaran pun berkencan dengan biaya masing-masing. Ketika makan, tidak ada istilah pria yang harus membayar atau sebaliknya. Mereka membayar dengan uang masing-masing. Yang terakhir yaitu komentari fisik. Wah, kamu kurusan deh sekarang.
Kayaknya kamu gemukan deh. Loh, kok makin hitam sekarang? Itu adalah beberapa ungkapan yang sering kali kita ucapkan pada orang yang sudah lama tidak kita temui ya Sobat Punia. Hal tersebut wajar, malah dikategorikan sebagai bagian dari perhatian kita. Namun, bagi orang bule hal tersebut adalah hal yang kasar ya Sobat Punia. Kita tidak boleh mengomentari fisik seseorang langsung di depannya, karena hal itu tidak sopan. Bagi orang bule, menjadi lebih gemuk, lebih kurus, atau lebih hitam adalah hak setiap orang. Jadi mengomentarinya itu adalah hal yang tabu. Wah, kalau seperti ini Mimin sih setuju ya Sobat Punia untuk tidak mengomentari fisik seseorang. Oke deh Sobat Punia, itu dia tadi kebiasaan orang Indonesia yang membuat bule bingung. Tidak ada salahnya jika kita mengevaluasi tindakan dan kebiasaan kita untuk menjadikan kita orang yang lebih baik lagi ya Sobat Punia. Seperti misalnya berhenti mengomentari fisik orang lain dan berhenti merokok. Selain lebih dari sehat, mungkin kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan disenangi orang ya Sobat Punia. Oke deh Sobat Punia, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe di bawah karena semuanya itu gratis ya Sobat Punia. Last but not least, thank you for watching and bye-bye.